Polisi menetapkan Marina Tafonao, ibu yang tega menghabisi nyawa 3 putra kandungnya di Kabupaten Nias, Sumatera Utara sebagai tersangka tunggal pembunuhan. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Marina Tafonao juga resmi ditahan di Mapolres Nias. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka adalah pelaku utama yang membunuh ketiga buah hatinya dengan sebilah parang. Penyidik Polres Nias telah memeriksa sejumlah saksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan berusia 30 tahun itu. Rencananya penyidik juga akan memeriksakan kondisi kejiwaan Marina Tafonao di Rumah Sakit Jiwa Medan, Sumatera Utara. Daripada pelaku ya atau tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di RTP Polres Nias. Dan untuk RT kita selanjutnya nanti ya kita akan memeriksakan kejiwaan daripada si pelaku atau tersangka, apakah ada kelainan atau ada kejiwaan yang terganggu karena Sebelumnya, seorang ibu di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, tega membunuh ketiga anak kandungnya sendiri. Diduga pembunuhan sadis itu bermotif himpitan ekonomi. Seorang ibu berusia 30 tahun tega menghabisi dan orang tua daripada suami pelaku gitu. Jadi dengan jumlah 3 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Nah, sedangkan motif sudah kita lakukan pemeriksaan kemarin yang berdasarkan hanya interogasi untuk si pelaku dan si daripada suami pelaku, yaitu dengan adanya karena kan tekanan ekonomi. Duka mendalam terlihat di raut wajah Novedi. Ayah 4 anak itu tak percaya sang istri tega melakukan pembunuhan sadis. Novedi mengaku rumah tangganya berjalan biasa saja, meskipun ia tak menampik tengah mengalami kesulitan ekonomi. Bekerja sebagai apa? Menderes. Kesulitan nggak ekonomi selama ini, Bang? Kesulitan ya. Kebutuhan sehari-hari gimana? Bisa makan 1 hari atau hanya sekali 3 hari makan atau gimana? Kadang sekali 3 hari. Sekali 3 hari baru bisa makan ya. Berapa pendapatan abang dari menderes karet biasanya? 200.000 seminggu. 500? 200.000 seminggu.
Kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan kalau mungkin keuangan lagi tidak ada? Beras atau kebutuhan yang lain atau gimana? Beras saja. Beras saja ya. Anak-anak kalau tidak dapat beras dikasih makan apa biasa? Kasih pisang. Pisang, minum air gitu. Kini polisi telah menetapkan Marina sebagai tersangka tunggal pembunuhan ketiga putranya. Polisi juga berencana memeriksa kondisi kejiwaan Marina di Rumah Sakit Jiwa Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan kejiwaan ini diperlukan untuk mengetahui apakah Marina melakukan aksi kejinya itu dalam keadaan sadar atau tidak. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa yang membuat seorang ibu tega melakukan perbuatan sadis itu? Sudah bergabung bersama kami ada psikolog anak dan juga keluarga, Mbak Sani Hermawan. Selamat petang, Mbak Sani. Selamat petang. Mbak Sani, Anda juga ketika mendengar kabar ini juga pasti terkejut. Kami melihat dari gambar yang sudah kami blur ketika di tayangan sangat sadis sekali apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya melampiaskan kepada anaknya sendiri. Apa sebenarnya Mbak Sani yang terjadi dengan ibu ini? Ya memang peristiwa ini sungguh menyedihkan, mengagetkan ya. Sangat memprihatinkan dikala sesungguhnya seorang ibu diharapkan untuk memprotek anaknya, membesarkan anaknya, namun di sini justru menghabiskan nyawa anaknya. Namun kalau saya lihat ya dari observasi saya dari tadi tayangan, kalau kita lihat memang bisa saja berbagai macam motif ya yang bisa muncul kenapa sampai seorang ibu tega menghabisi 3 orang anaknya. Ini kalau saya lihat bisa saja merupakan satu ada kelainan dalam satu sisi kejiwaannya atau sisi mentalnya yang mana harus memang diliti atau disidik secara komprehensif melalui assessment dari psikologis. Kalau saya lihat dari tampilan seorang ibu tadi itu dengan tatapan kosong ya, kemudian rambut aut-autan, merasa bingung ya, tidak ada rasa sadness ya atau apa mungkin perlawanan bahkan ketika ditangkap, bisa saja memang ibu ini mengalami satu kelainan kejiwaan atau gangguan jiwa. Yang mana bisa saja himpitan ekonomi hanya merupakan satu trigger atau pemicu dari sebenarnya kondisi psikis yang memang sudah ada di dalam ibu itu sendiri, seperti itu. Oke, Mbak, kemudian begini, kami dapat informasi bahwa setelah ibu ini menghabisi nyawa 3 orang putranya, yang bersangkutan sempat mencoba berupaya bunuh diri. Ini kan apakah bisa dikatakan mencoba setelah membunuh kemudian bunuh diri ini merupakan bentuk rasa penyesalan ataupun rasa bentuk bersalah atau mungkin justru juga menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan kondisi kejiwaannya? Ya, memang kita tahu sebenarnya simptom dari depresi ya itu adalah salah satunya adalah seseorang yang memiliki jiwa tertekan. Di mana sesungguhnya orang yang depresi bisa menyakiti dirinya bahkan melakukan perbuatan nekat atau bunuh diri seperti itu. Jadi kalau dilihat dari rentetannya bisa saja ketika mereka sudah menghabisi nyawa orang lain yaitu anaknya, bisa saja memiliki suatu pemikiran untuk menghabisi dirinya karena sebenarnya simptom depresi itu adalah bisa saja bunuh diri atau menyakiti diri. Nah, kalau kita tanya apakah ada penyesalan, apakah dia merasa menyesal setelah melakukan perbuatan sadis, itu memang harus ditelaah. Karena biasanya seorang yang depresi tidak muncul perasaan menyesal atau perasaan bersalah, tapi yang ada dia tertekan, dia bingung, lalu kemudian dia nekat menghabisi nyawanya atau tadi menyakiti orang lain bahkan. Kelihatan tidak wajah ibu ini tertekan, Mbak? Betul, kalau saya lihat ini ada satu tatapan yang kosong, kemudian ada ketika jalan juga ya dia seperti bingung, orang bingung ya. Kemudian ada kataton itu bentuk dari kekakuan dalam posturnya ya. Jadi ada kekakuan ya dari body posturnya. Kemudian ketika ditanya itu ya terlihat mungkin karena saya tidak dengar ya, cuman kalau saya lihat ada mungkin tidak ada nangis ya, tidak ada emosional ya, tidak ada rasa penyesalan. Bisa saja kondisi ini sedang lagi dalam kebingungan, dalam kondisi yang sangat kacau begitu. Seperti itu kalau saya lihat. Baik, Mbak Sani, bukan hanya di Nias Sumatera Utara saja. Kasus-kasus yang dianggap irasional, menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Kami nanti akan tampilkan daftar kasus yang melampiaskan kekejaman tersebut terhadap anaknya. Apa yang menjadi penyebabnya? Sesaat lagi Mbak Sani. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.